Saya Prabowo Subianto kepada tim nasional Indonesia, yakin saudara-saudara akan terus semangat, akan berjuang terus dalam pertandingan yang akan datang, memberi yang terbaik. Jadi kayak nggak ada pengalaman untuk bertemu dengan negara-negara lain, jadinya kayak ya stuck di situ-situ aja menurut aku kayak gitu. Mungkin kedepannya untuk pemerintah ya mohonlah dilirik, maksudnya kita tuh punya potensi sebenarnya, nggak cowok juga punya, tapi cewek sebenarnya juga punya kalau kita mau kayak gitu. Berharap sih kayak gitu. Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, PPPVSI, kembali menjadi sorotan setelah leg pertama SEA V-League 2025. Kali ini, sorotan jatuh pada kaos seragam yang dikenakan Megawati Hangestri Pertiwi dan rekan-rekannya, yang memicu kontroversi. Ibarat hati bersih yang belum terluka, kritik ini muncul dari para volimania di tanah air yang melihat ketidakadaan emblem sponsor yang terpasang di baju tempur para atlet timnas voli putri Indonesia. Sebuah penilaian yang dianggap keliru dan dirasa kurang tepat. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa istilah tersebut menjadi ungkapan yang pas ketika melihat kemiskinan jersey timnas voli putri Indonesia di putaran pertama SEA V-League 2025. Benar, di antara 4 tim peserta turnamen bola voli putri Asia Tenggara ini, hanya Indonesia yang tidak menampilkan sponsor di seragam perangnya. Berbeda dengan tim rival seperti Vietnam, Filipina, dan Thailand. Melansir dari laman Rebisco, sejak tahun 2021, Republik Biscuit Corporation menunjukkan komitmennya dalam mendukung perkembangan voli di Filipina dengan menjalin kerjasama dengan Federasi PNVF. Tak dapat disangkal, Filipina mengalami ketidakseimbangan dalam perkembangan voli antara sektor putra dan putri. Di sektor putri, dukungan penuh dari masyarakat Filipina sangat terasa. Namun, di sektor putra, kurangnya prestasi menjadi kendala dalam mendapatkan dukungan dari publik negaranya. Situasi ini memicu perdebatan, dengan banyak atlet voli menolak untuk bergabung memperkuat timnas voli putra Filipina karena adanya pandangan standar ganda tersebut, termasuk sang hitter andalan, Brian Bagunas. Namun, Rubisco hadir dengan niat mendorong seluruh kemajuan voli Filipina, baik indoor maupun pantai, tanpa membedakan antara putra dan putri. Di sisi lain, Rebisco juga bertekad untuk berkontribusi dalam program pengembangan dari level dasar guna memajukan olahraga voli di Filipina. Sedangkan untuk timnas voli putri Thailand, ada Escola yang berperan sebagai sponsor utama. Perusahaan asal Thailand ini dilaporkan telah menjalin kerjasama dengan Federasi Bola Voli Thailand sejak tahun 2015 dan menjadi sponsor utama. Dikabarkan bahwa kontrak mereka per tahun mencapai 14 miliar rupiah, belum termasuk bonus dan penghargaan lain. Selanjutnya, untuk timnas voli putri Vietnam, perusahaan PHYMI, yang merupakan bagian dari Petro Vietnam Fertilizer and Chemicals Corporation, PVFCO, telah resmi menjadi sponsor utama timnas voli putri Vietnam sejak Mei 2025. Ini adalah kali pertama timnas voli putri Vietnam mendapatkan sponsor eksklusif untuk mendukung pelatihan, partisipasi dalam kompetisi internasional, serta pengembangan kualitas tim secara menyeluruh. Dirangkum dari laman DPM, Petro Vietnam Fertilizer and Chemicals Corporation, atau perusahaan pupuk dan bahan kimia Petro Vietnam, merupakan perusahaan terkemuka di industri pupuk Vietnam. Perusahaan ini adalah anggota dari Vietnam National Oil and Gas Group. Mereka memproduksi dan memperdagangkan berbagai jenis pupuk, termasuk pupuk urea, NPK, dan pupuk lainnya, serta bahan kimia industri untuk sektor pertanian dan migas. Ini sangat kontras dengan jersey timnas voli putri Indonesia yang terlihat sangat polos. Hanya terdapat tulisan INA dan Speed sebagai aparel, tanpa ada yang tertempel di bagian depan jersey. PVSI jelas menjadi pihak yang paling diperhatikan karena mereka bertanggung jawab dalam hal sponsor. Keberadaan sponsor akan memberikan beragam keuntungan bagi para pemain, termasuk pemberian bonus asal target tercapai. Kontroversi mengenai jersey timnas voli putri Indonesia yang tanpa sponsor di SEA V-League 2025 menjadi topik hangat di kalangan volimania tanah air. Dengan waktu persiapan yang semakin menipis, Indonesia kini berfokus sepenuhnya untuk memperbaiki strategi dan menyesuaikan pola permainan menjelang pertandingan melawan Filipina, yang dijadwalkan berlangsung Minggu, 3 Agustus 2025. Tim harus tampil agresif dan disiplin dalam melaksanakan strategi menyerang dan bertahan. Semoga besok kita bisa meraih kemenangan atas Filipina, ujar Luciana menambahkan. Pertandingan melawan Filipina menjadi sangat krusial karena akan menentukan siapa yang menempati posisi ketiga di klasemen akhir putaran pertama. Saat ini, Indonesia masih terbenam di dasar klasemen dengan nihil poin dan hanya mampu menyisihkan 1 set dari 2 pertandingan.
ばいやばいこれやばいよ。